وبعلومهم يمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعين علينا بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم بالخير والعافية وأمن والسعادة ومؤونة وبركات أن الله يرزقنا بركاتهم رزقا أشباح والأرواح من غير مشاق والغالين ولا نصب ولا تعب ولا تابع لأن الله يرزقنا ويحفظنا بجهائهم عند الله في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفينا ويجمع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما وأن الله يبلغنا ذي المقام والمدينة لأهل فريضته نسخين وأن الله يجعلنا وأهل وأتباعنا وجميع المؤمنين والمسلمين المحسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعة وعن المعاصي والمخالفة وأن الله يقضي حاجاتنا يسرنا وله أمور الدنيا والآخرة ويحول علينا وعليهم سكرات الموت ويختم لنا وله العافية بشفاعة سيدنا مولانا محمد خير البرية بشفاعة سيدنا مولانا محمد خير البرية وبحرم صراط الأولياء الشيخ الكاذب دين السيد القرامة والاستقامة شيخ الله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم عليهم والمغضوب عليهم الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روى القلوب والألباب بسماء مناكب أرباب الكمال من الأحباب وخصصه بمزايا تجل أن أسرة في كتاب وتجوه بديجان الاستقامة على سنن الهدى والصواب وأنزلهم قدر القرب والإقتراب وجعلهم أئمة يحيون من سبقت لهم السعادة والزلفى وحسن المآب وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من عبده عبادة على مقتضى السنة والكتاب وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله مبدأ كل باب ومجلد التجليات حضر الكريم والوهاب. الحمد لله kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan oleh Allah. Kita malam ini sedikit membaca riwayat hidup daripada wali-wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena ini haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani bulannya, karena Senin wafat 11 Rabiul Akhir, bulan Rabiul Akhir wafatnya wali besar, rajanya wali, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk saat ini membaca menakibnya wali besar, Allah mengampuni rahmat, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah cintai kita. Mudah-mudahan orang-orang kita pun yang meninggal dunia Allah pandang rahmat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat siapa? Dengan berkat Habibuna Muhammad dan berkat walinya Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Kita sedikit baca menakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Bermula ini sebagai menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang-orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan karena kita saat ini duduk bersama-sama memperingati daripada wali haul wali Allah, mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan hajat-hajat kita bil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani pernah pada waktu riyadhah tertidur di tiras Raja Madani di malam yang sangat dingin. Tiba-tiba mimpi mengeluarkan air mani. Seketika bangunlah beliau lalu pergi di tepi sungai untuk mandi. Kemudian tidur lalu mimpi lagi, bangunlah beliau pergi lagi ke tepi sungai mandi wajib. Mimpi. Kejadian itu sampai 40 kali dalam waktu semalam, 40 kali bermimpi. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani naik di pagar tembok tiras, dikhawatirkan tertidur lagi untuk menjaga agar selalu suci daripada hadas. Jadi wali-wali Tuhan itu adalah pasawan, adalah pasawan. Kalau kita ini paling ganda kalau kayak kita bukan mungkin tiap yang batal bodoh dia baru paling ganda, setidaknya anak guring anak guring atau anak pergian bodoh suci. Jadi kalau kita kemana-mana itu kalau kita suci insyaallah terpelihara. Dan bila kita guring bodoh dapatkan pahala terus sepanjang karena kita keadaan suci. Walaupun habis tahan binihan aduh apalagi teman-teman yang banding sudah tidak banding bodoh. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani pernah sidin bermimpi tiap malam itu berpuluh kali mimpi besar. Habis itu sidin dan lagi guring. Supaya apa? Supaya jangan sampai mimpi macam-macam lagi. Kalau guru subuh kada pernah bermimpi, kalau sebaliknya karena guru subuh lagi halus berikan istiqomah, berikan kemuliaan oleh Allah, kada pernah ihtilam, kada pernah bermimpi. Kebiasaan beliau apabila berhadas terus berwudu lalu sholat subuh. Amalannya siapa saja. Jadi amalan sholat wudu ini sebagaimana sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini apa jorang apa membunyi telapak kakinya Sayyidina Bilal bin Rabah sudah datang dalam surga. Soalnya salah satunya penyebabnya ialah mengamalkan sholat subuh. Salat sunat wudu itu diamalkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi bagus benar. Habis wudu ke masjid langsung yang subuh sunat wudu digawe. Habis sunat wudu digawe hanya qabliyah subuh kalau kawa tapi hanya terlambat juga kita ya Allah. Terlambat. Akhirnya jarang bergawi, tapi paling setidaknya lah kalau sekali ada gawi dalam sehari sunat wudu digawi. Kayak wasam yang dimandu kita kawal habis wudu di rumah tahiyatul masjid habis tambah 2 rakaat 2 salat sunat wudu 2 rakaat sunat wudu. Dan tidak pernah menanggung hadas. Beliau melebihi dari ulama semasa itu di bidang ilmu dan amal. Sama kita kalau kita itu
habis main bola lawan ini itu jangan sampai kada di bodoh kita sampai setidaknya kalau pada mandi bodoh barang lebih paling bagus mandi lebih bagus mandi. Kalau malam-malam bisa lawan bini langsung aja mandi. Jadi si Abdul Qadir Jailani itu semasa Sidin hidup, Sidin itu lengkap ilmu di bidang zuhud dan makrifat. Karena aulia kalau orang itu betul aulia pasti terkumpul tarikat syariat, tarikat hakikat makrifat itu kumpul. Kalau orang diangkat jadi wali, bisi syariat aja, ada bisi tarikat marifat pada awal. Syariat tanpa hakikat kosong sembahyang Allah bagus baca bagus tetapi nya kadang paham siapa kosong juga. Jadi harus terkumpul syariat al-wal tariqat wal haqiqat wal ma'rifat timbul ma'rifat. Ini harus dikaji. Kata kau syariat aja dikaji. Kata kau orang ma'rifat aja dicari yang punya syariat usah. Makanya paling memegang syariat Rasulullah ini semuanya. Jadi wali-wali besar itu jangan dikira wali besar itu wali besar. Wali besar itu syariatnya luar biasa, tarikatnya luar biasa, hakikatnya luar biasa. Timbullah makrifat hasil daripada syariat, hasil daripada tarikat, hasil dari hakikat dari makrifat tadi. Itu karena makrifat itu pemberian Allah Ta'ala khusus lawan hambanya yang diberikan oleh Allah. Jadi berilmu laduni dan ada kawan orang harap makrifat pandir dia syariat terbang parai dakwah. Insyaallah kalau jadi ilmu di bidang mana aja zuhud makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan beliau dapat diterima siapa saja yang mendengarnya sehingga nama baik tersebar di negeri yang besar-besar bagaikan perjalanan matahari. Dan beliau mengajar sampai 13 pak ilmu, yaitu ilmu tafsir, ahli tafsir. Dan beliau ilmu hadis menguasai, ilmu khalaf menguasai, ilmu usul fikih menguasai, ilmu nahwu menguasai, ilmu badi' menguasai, ilmu bayan penjelasan menguasai, ilmu mantik. Ini ilmu ini yang dipelajari pemanggih ilmu bayan, mantik dipelajari, ilmu pemanggih ma'ani dipelajari. Ilmu tasawuf, ilmu tarikat, ilmu tasawuf tarikat. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu memberikan fatwa mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sini kalau berfatwa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal, tapi sini condong kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini pagbaguan murid Imam Syafi'i. Jadi guru ini berdua berbeda pendapat. Imam Syafi'i bisa murid Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini terkadang berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Cari apa? Terkadang sini berbeda. Guru lawan murid. Jadi berbeda pendapat itu rahmatan lil alamin. Ini belajar di sini belajar. Jadi kalau ada berbeda pendapat antara guru ke guru itu jangan masalah.
kita nang jahil kalau bahasa Banjarnya kita nang bungul. Jadi ilmu itu jangan dihuangkan antara mazhab berbeda wajar. Kita nih mazhab Syafi'i tulak ke Makkah pakai Syafi'i tegatuk begini mana batal terus tegatuk begini batal bahasa bodoh awak hanya sekali awak tegatuk begini batal bodoh ulah lapar kalau kan ikut mazhab Maliki situ kaji sebelum tulak ke Makkah kaji ilmunya dulu oh ini apa supaya jangan batal kesentuh binian ngaji ilmu Imam Malik di Indonesia dulu belajar ajar guru enak mazhab Maliki cara Imam Maliki kayak apa belajar dan pelajari pembatal Imam Maliki di dalam bidang bukunya itu nomor lo kita belajar tapi kalau sudah pakai Indonesia pakai Padang mazhab Syafi'i itu namanya kalau ada ilmu tadi jadi luar biasa rahmatan lil alamin ilmu berbeda pendapat wajar kalau kita hendak memakai mana mazhab kan Bapak yang penting kita satu jangan menyalahkan orang lain. Kalau kita ada nyalak orang lain, kita lawan orang. Untung lawan orang melawan. Setelah orang melawan, ujung seorang sakit hati. Tahu rasa. Seorang ilmu dengaran aja. Nah ini orang belajar dari pintar menjual guru aja juga udah guruan. Belajar diakui guru gara mulai pengguruan awal terlalu mengaji ilmu dengaran aja Pak ilmu dengaran dua bila ada seorang mengguring Islam dengaran telawan orang mengaji duduk istilah belajar ilmu fikih berapa kitab ya teman orang itu nanti bahas pada seorang anak umur ulama Irak heran atas fatwa beliau sehingga terlontar ucapan mereka subhana man wajah ulama-ulama Irak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang sangat luas kepada beliau. Imam Syafi'i umur 7 tahun khatam Quran. Imam Maliki hafal kitab Muwatta Imam Malik. Otak-otak ngejar desis. Luar biasa Imam Syafi'i, luar biasa. Imam Syafi'i itu sini membukanya hafal terak-terak langsung Imam Syafi'i itu. Karena kita baca lagi Imam Syafi'i riwayat sini luar biasa. Jadi diberi penyakit oleh Allah. Sabar luar biasa. Kalau kita benar sanggup kalau kita bisa. Imam Syafi'i itu pernah diberikan penyakit titikan karus apian sini keluar. Sini berdoa lawan Tuhan. Apa doa sini ya Allah kalau menurut pian ini baik adanya jangan disembuhkan penyakit ini. Oleh Imam Syafi'i kalau kita jadi mencari obat kalau orang aulia itu nikmat mereka al-sanggup ya maka maunya disangkakan wali-wali itu mudah mendapatkan makom derajat tinggi di sisi Allah itu bersemudah kita memberi telapak tangan. Orang jadi wali itu ujagur suhul bari definisinya wali itu man jama'a bainal ilmi wal amali wal balwal terkubur antara ilmu amal dan bala. Bila orang itu ilmunya luar biasa amalnya luar biasa balanya datang terus berarti orang wali.
Iya wali kota itu ada nyaman yang kayak kita lihat nyaman aja biar bersyukur wali kota ada senyaman kurus umpul kemudian ginjal mati ginjal sini mati seminggu dahulu sini cuci darah 2 kali dalam seminggu 2 kali dalam seminggu dicucuk orang-orang mana cuci darah nyaman loh cuci darah nyaman sakit gue yang main berubah sakit cuci darah يا قول شغل يا كريم يا شفيع يا معافي وترحم بالشفاء والعافية بطول العمر من فوق 100 سنين itu dari biar waktu sidin baca tarikat Samaniyah itu 2 sini minta perbanyakan umur tapi kalau Tuhan lebih sayang cabut orang 63 tahun ini awalnya barang-barang bulan Januari dan ada rezekinya kawan-kawan berbersih kabul aja nah perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani ini bagus kita amalkan insyaallah telah berkata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani apa perkataan sini al-fakirus sabir afdalu minal ghani syakir wal fakirus syakir afdalu minhuma wal fakirus sabir asy-syakir afdalu min kulli wa ma ahabbal bala wa taladzaza bihi illa man arafa al-mubli ujar Syekh Abdul Qadir Jilani seorang fakir yang bersifat sabar lebih utama dari orang yang kaya yang bersyukur. Nah, ini bagus. Kita ini orang fakir. Kita ini fakir umpamanya. Ditimpakan Allah, ditakdirkan Allah. Kita jadi orang fakir. Tapi kita bersabar. Sabar dalam yang diberikan Allah dalam kehidupan kita ini. Kita orang fakir. Orang fakir. Ia begaji yang ia perlukan umpamanya 50.000 100.000 umpamanya tetapi ia dapat cuma di bawah 50.000 30.000 itu fakir anak makan sulit makan paling ada sekali tetapi tahannya menahani sabar yang diberikan Allah sabarnya yang diberikan Allah lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur kita tidak kaya bersyukur harus lebih afdal yang fakir yang bersabar ini daripada orang kaya yang bersyukur nih perkataan Imam Syekh Abdul Qadir dan seorang fakir yang mau bersyukur pulang lebih utama daripada keduanya. Ini ada orang fakir, orang fakir, tetapi di dalam mulutnya masih mengucapkan alhamdulillah ya Allah terima kasih biar sudah memberikan ulun ini. Wah ini lebih afdal daripada orang fakir yang bersabar daripada orang kaya yang bersyukur. Kawal apa ini diberikan oleh Allah ujian alhamdulillah kawal mudah-mudahan insyaallah dan kau berkat syaitan jalan kawal ini aman ini perlu pian tanamkan dalam hati kita masing-masing dan banyak kita didik anak kita nya kadang-kadang kita tidak bermanfaat harus kadang hidup pasti ada sedikit banyaknya ada ujian dari Allah banding kita bisakah syukur nikmat Tuhan bisakah bersyukur dengan apa yang diberikan Allah ini luar biasa ini ganjarannya luar biasa pahalanya berikan Allah ini nah kayak kita garing kalau kita sudah kawak ada lawan bini
dipandir nyaman tapi sudah diuji Tuhan. Enak sakit sekolah tahiring gitu ya. Tahiring gitu ya. Ya ini emang kata-kata Allah ini luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jilani sidin menuntut ilmu dilepas saja oleh dan sini. Wahai Syekh Abdul Jilani di sini ikam nak menuntut ilmu aja dilepas masyarakat sidin Allah Taala. Ya Allah jaga anak saudara yang menuntut ilmu. Nah, dan seorang yang fakir bersyukur lebih utama daripada keduanya. Dan seorang fakir yang bersifat sabar lagi mau bersyukur lebih utama dari segalanya. Harta ini orang yang punya fakir bisanya bersabar dan belum bersyukur, tetapi mencari jalan yang halal. Walaupun namanya ekonomi susah, tetapinya bersabar berusaha mencari. Kayak kita pegawai ya Allah, namun membuka dagangan. Ini usahakan nafiannya namanya manusia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kawalah. Tetapi takdir Allah berlaku kita dalam dunia kawalah. Nang banding kita ini selalu bersyukur aja saja nikmat Allah. Kawa bepandir, kawa behina, kawa bangul kainnya alhamdulillah bersyukur. Kawa menjalankan ibadah sebaik-baik mungkin alhamdulillah syukur. Tinggal kita aja mendoakan anak lagi supaya anak-anak kita selalu di dalam lindungan Allah, diberikan nikmat syukur dan sabar. Allah menj'alni minasyakirin. Ya Allah jadikan kami orang yang selalu bersyukur. Allah menj'alni minassabirin. Itu berdoa Tuhan supaya bersyukur terus. Ya Tuhan di Al-Quran qalilun min ibadiyah syakur, sedikit kan alhamdulillah bersyukur namanya Tuhan. Salah satu syukur nikmat Tuhan kita diberi sehat kawan itu ini salah satu syukur. Dan tidak akan merasa senang dan nikmat terhadap suatu cobaan kecuali bagi orang yang menyatakan siapa yang menyebabkan cobaan itu dan siapa lagi kalau bukan Allah. Kenapa yang jadinya masih bersyukur? Karena ia merasa yang memberikan ujian cobaan itu yang datangnya dari kekasihnya juga. Ya itu Allah. Jadi marifat itu artinya. Itu julun orang-orang makrifat itu inya nikmat dan bala itu sama. Emas lawan batu itu sama. Baduit sama. Itu bagi aulia yang sudah makrifat lawan Allah. Siapa aja inya tuh makrifat lawan Tuhan. Inya pada protes karena ia merasa senang bahwa kasihnya memberikan nikmat lawannya. Orang kan garing, jangan kira kita tuh garing itu Allah Ta'ala membersihkan dosa-dosa kita. Kita tuh sakit, jangan ya Allah, jangan itu Tuhan Maha bersih dosa kita. Jadi nang orang garing, nang awas tahu bersyukur itu menghapus dosanya saja, menghapus dosa. Nya merasa senang, merasa nikmat terhadap sesuatu cobaan kecuali bagi orang yang menyatakan artinya yang menurunkan cobaan itu siapa lagi kalau bukan Allah. Itu perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani.
Kita sedikit membaca kalimat saja, mudah ada berkahnya sebenarnya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani lagi setengah daripada perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, man istaghasa bi qurbatin usibat anhu wa man nadani fi shiddatin furijat anhu wa man tawassala bi min hajatin qudiyat hajatuh. Nah, perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, barang siapa yang minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bukan minta tolong Syekh Abdul Qadir Jilani lah. Karena orang salah paham. Kalau bukan Wahabi, ikamnya yang kuburan ikam baca tawan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita minta tolong lawan Allah. Oh, Syekh Abdul Qadir Jilani minta tolong lawan Allah. Ini karena salah paham bukan Wahabi. Sangkanya minta kuburan, minta lawan dikubur kan. Dengan perantaraku di sini. Tinggal kadal saya dengan perantara. Barang siapa yang minta tolong kepada Allah dengan perantaraku, artinya melalui aku di sini. Di dalam kesusahan kita tuh ada kesusahan. Ya Allah, dengan berkat rajanya wali Syekh Abdul Qadir dikabulkan hajat Allah. Umpamanya Al-Fatihah, baca Fatihah. Ini kita minta lawan Allah, tetapi melalui perantara sini dan dihapuskan. Dan siapa memanggil nama aku ujar sini di dalam kesusahan akan dihilangkan oleh Allah, dan siapa yang bertawasul denganku di dalam hajatnya akan didatangkan hajatnya, artinya akan dikabulkan. Jadi mudah-mudahan berkat kita membaca siapa membaca manaqib sidin, Allah kabulkan hajat kita. Allah banyakkan umat kita, Allah berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusan kita. Mudah-mudahan anak zuhur kita menjadi saleh dan salihah, dan kita diberikan ekonomi yang berkah, halal lagi banyak insyaallah. Anu tawasul Syekh Abdul Qadir Jilani ya si saman. Oh ya si saman, barang siapa yang ada kesusahan panggil nama. Panggil nama saya, insyaallah dibantu. Itu banyak kejadian. Syekh Abdul Qadir Jilani, si Saman Al-Madani sama kita kubur. Karena di kubur itu aula itu hadir. Jadi kita perlu beradab. Jangan berucau, datang langsung, datang kubur wali, masuk makbarahnya kubur sini, baca assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum wilayah, umpamanya wilayah Habib Tunggang Barangan, umpamanya assalamualaikum ya salam minar rahman ya syakur ibadallah jinakum wa sadakum talabnakum, baca habis duduk menghadirkan hati kita bahwasanya sini itu ada di hadapan kita. Jadi kita malu sini. Kada akan macam-macam beban. Banyaknya kita keramat aulia. Guru Sumbul aja keramatnya luar biasa. Sampai saat ini berbeda-beda Allah berikan keberkahan kesusahan. Takut nih orang-orang yang datang di Sumbul itu setiap haul takut nih pasti ada kelebihannya. Itu artinya perantara bangku ya loh, perantara kesusahan luar biasa. Sahibul karamat, sahibul barakah. Sedikit lagi adalah keramat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani.
tiada terhingga banyaknya. Al-Baqir sebutkan di dalam risalah ini hanya sedikit, hanya sebagian daripada keramatnya, supaya senang dan suka bagi orang mendengar hikayat adanya cerita keramatnya tadi, dan lagi pula supaya turun rahmat bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya, supaya biar dapat rahmat Allah Ta'ala. Nang pian banyak pian anak kini muka tu dapatkan berkah, dapatkan sir daripada kewalian sini, insyaallah. Di dalam asar inda zikri salihin tanazzalur rahman rahmanul ghaffar. Ketika dibaca hikayat keramat aulia itu, turunlah kabar rahmat dan kasih sayang lagi yang ampuni. Jadi kita dosa-dosa, kalau kita keluar dari masjid ini, Allah ampuni dosa-dosa. Itu berkahnya aulia. Berkata orang sebagian orang soleh, ini berkata orang soleh, uzkur hadis salihin wa samihim wa bi zikrihim tatanazzalur rahman wa hdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza amatu. Engkau sebutlah kisah orang-orang saleh dan keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majelis orang saleh. Nah, orang-orang kalau kita itu ada aulia hadir, beberkat kadar-kadar nang kaya guru kumpul baris masa itu banyak orang itu berkat sampai dari Kalteng datang, dari guru waktu sini masih hidup, karena guru mulai baris sudah nampak awalnya bagi orang dibukakan oleh Allah, tapi bagi orang yang hasut kada terbukanya, bagi orang yang dengki kada buka. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang soleh di sini. Jadi kubur orang soleh itu hilang kita jadi. Apabila mereka ini sudah wafat, apalagi guru kita itu bisa kuburan guru kita meninggal, jangan dihilang. Setidaknya setahun 2 kali ada Idul Fitri dan ada Idul Adha. Ya, jadi Al-Bahari almarhum Abu Mahfuz Amin, Abu Pangasuh Pemaki, Sidin mendidik lawan ubuhan kami. Sidin kalau setiap hari Fitri Sidin ngilangi dulu masih hidup, yang meninggal dan disambung oleh Abu Mukhtar. Abu Mukhtar kalau sandak hawa Abu Mahfuz, Sidin ziarahi guru-guru Sidin, termasuk guruan Sidin itu ya kayaknya Bahid Syekh Ismail. Syekh Ismail itu pegulung pakaian guru Bahid, termasuk peguruan Abu Mahfuz Amin. Jadi ulama Nagara-Bahari, ada cerita ulama Nagara-Bahari termasuk peguruan Abu Mahfuz. Orang-orang jadi khatib, tapi jadi khatib masuk naik tangganya sebelah kiri, tarik sini, di sini ada WC, masuk WC kaki kiri, padahal jadi khatib itu sunatkan kaki kanan naik tangganya, kalau ada tangga, bagiannya tangga, ada tangganya, kalau bisa tangganya seru kaki kanan. Ini ada tuan guru hari jadi khatib, ada tuan guru mungkin ada tahu mungkin tarik sini, itu jadi WC di hadapan orang banyak. Tapi bukan di sini menyalakan, ada tuh ngaranya mendidik ujur masuk naik mimbar sebelah kiri sama lawan WC. Udah ada berkahnya semuanya, udah enggak belajar
kita baca doa arwah, kita hadiahkan kepada Syekh Jilani. Tak lupa kita doakan Pak Ahbar masuk rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, disembuhkan dan diberikan umur yang panjang lagi berkah insyaallah. Ala hadhihi ya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Radul ladzina ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الشيطان من شر غاسق ومن شر حاسد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على الأولين وسلم وسلم على الآخرين وسلم وسلم الله أجمعين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذي الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة برحمتك يا رحمن الرحيم. اغفر لهم وارحمهم وعافهم. اغفر لهم وارحمهم وعافهم. اغفر لهم وارحمهم وعافهم. اللهم افتح لنا ابواب الخير، ابواب البركه، ابواب النعمه، وابواب الرزق، وابواب الصحه والسلام. اللهم اجعل شيخ عبد القادر يتقي حاجتنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الله رب العالمين. تقبل الله